Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali pekerjaan kita dan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, demikianlah dikatakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Banyak orang yang sudah dewasa melalui umur, tetapi bagaimana dia mengikuti keimanan dalam kehidupannya, belum tentu dia sudah dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ini juga menjadi nasihat Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, di mana ketika dia mengakui kekurangannya, kelemahannya, yaitu karena dia masih muda, dia ragu untuk menjadi penyampai berita atau firman Tuhan. Tetapi nasihat ini ingin menguatkan dan meneguhkan. Bukan karena kemudaan, bukan karena umur, bukan karena siapa dia, tetapi ketika Allah mengutus, ketika Allah sudah memilih, dan ketika Allah sudah memperlengkapi, maka pesan ini untuk kita semua, agar jangan ada seorang pun yang menganggap kita rendah. Jangan seorang pun yang menganggap remeh kepada setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan ini juga perlu dijaga oleh orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan dan menyampaikan firman Tuhan. Jangan karena pribadinya, maka orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan itu mendapat penghinaan, mendapat pelecehan, mendapat ejekan dari orang banyak. Tetapi pakailah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan memilih, maka jangan ada seorang pun yang menganggap rendah. Meskipun dia masih muda, meskipun dia masih di bawah umur, tetapi semuanya itu ketika Allah sudah pilih dan lengkapi, maka Allah tidak akan mempermalukan siapa yang Tuhan sudah pilih. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pilihan Allah untuk menyatakan firman Tuhan harus dimulai dari cara hidup kita. Bagaimana cara hidup kita? Maka Allah menginginkan setiap orang yang percaya harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi contoh. Karena cara hidup kita akan dilihat oleh banyak orang, sehingga dengan cara itu orang akan melihat Allah kita adalah Allah yang begitu dekat dan Allah yang begitu mengasihi. Dari hidup kita, maka banyak orang yang tidak mengenal menjadi mengenal Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah teladan bagi banyak orang, baik itu orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya, tapi terlebih dahulu di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Maka jadilah teladan. Bagilah teladan di tengah-tengah keluarga bagi anak-anaknya. Jadilah teladan bagi orang lain. Jadilah teladan bagi orang yang ada di sekitar kita. Meskipun banyak godaan, tetapi hidup kita harus bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka cara kita menjadi teladan bukan hanya sekedar teladan, tapi dimulai dari perkataan kita. Bagaimana kita berkata-kata. Hendaklah kata-kata kita itu menyejukkan. Hendaklah kata-kata kita itu memotivasi. Hendaklah kata-kata kita itu adalah bagaimana membuat orang lain menjadi terberkati. Banyak hal yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dari perkataan kita banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang menjadi gelisah, banyak orang yang tidak suka
karena perkataan kita. Tetapi menjadi teladan harus bisa perkataannya menjadi suatu sukacita dan kelegaan bagi yang mendengarkan. Yang berikutnya, dalam tingkah laku, bagaimana kita berlaku, berjalan, bagaimana kita memberikan hidup kita untuk menjadi teladan, maka kita praktikkanlah dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita mengatakan kasih kepada orang lain, tetapi hidup kita tidak menjalankan kasih itu. Jangan kita bisa memperbaiki kehidupan orang lain, tapi kehidupan kita sendiri kita sangat sulit untuk memperbaiki. Karena itulah dunia. Terkadang kita sulit memperbaiki diri sendiri, tetapi untuk memperbaiki orang lain, kita sangat mudah untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang berikutnya mau dikatakan oleh firman Tuhan. Tunjukkanlah teladan itu melalui kasih, kesetiaan, dan kesucian. Bagaimana kasih kita adalah kasih yang tulus, yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan, karena Allah sendiri telah mengasihi kita dan tidak ada yang dituntut oleh Tuhan kalau bukan hanya kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu kita jagalah kesetiaan kita, karena kesetiaan itulah yang Allah inginkan berada di dalam kehidupan kita. Baru kita harus menjaga kesucian kita. Janganlah kehidupan kita yang sudah dipilih oleh Allah akhirnya tercemar oleh perkataan kita, oleh perilaku kita, oleh cara hidup kita. Karena banyak orang saat ini dipilih tetapi hidup di dalam kemunafikan. Karena itu, berikanlah dirimu untuk setia menjalani apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudaanmu bukanlah menjadi suatu kerendahan, tetapi di masa muda, bagaimana kita menyatakan bahwa Tuhan telah memilih kita dan kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dan melayakkan kami untuk menjadi teladan. Karena itu Tuhan, ajari kami agar kami tidak tercemar oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi biarlah kami tetap bertahan teguh untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami, pekerjaan kami. Berkatilah Tuhan keluarga kami, sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah orang-orang yang percaya kepadamu, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.